Halo guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Ade. Dan hari ini gue bakal nge-review satu handphone dari Samsung, yaitu Samsung A80. Jadi ini lebih ke gimana sih performa Samsung A80 di tahun 2020 ini. Karena ini rilis di tahun 2019 ya kalau nggak salah. Iya, karena hampir 1 tahun. Dan kira-kira gimana performa Samsung A80 ini di 2020 ini, apakah masih layak buat dibeli? Sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel gue buat bantu channel gue terus. Dan kita langsung lanjut aja ke videonya. Samsung A80 ini waktu keluar menarik ya, karena dia bawa desain yang beda sendiri dari Samsung seri A lainnya. Dan yang paling mencolok adalah di bagian kameranya. Tentu kamera yang bisa rotating, dan menurut gue sangat unik ini dari HP-HP lain. Inilah nilai plus dari Samsung A80 ini. Bodi HP ini cukup besar ya dimensinya, wajar saja dengan layar berukuran 6,7 inch yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 dan bodi belakang yang berbahan kaca yang udah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Jadi HP ini menurut gue udah berasa solid banget dan keren aja gitu HP-nya. Di bawahnya ada lubang casan Type-C yang udah support fast charging, ada speaker, mic, dan ada SIM card slot yang udah bisa dual SIM, dan sayangnya tidak bisa dipakaikan SD card karena dia cuma nggak ada slot SD cardnya. Jadi dia cuma bisa dipasangin dual SIM, dan posisinya unik ya, nih di bolak-balik ini atas bawah, dan itu cukup kecil. Di samping kirinya ada tombol volume yang bisa lo pencet untuk naikin dan kecilin volume, dan di sebelah kanannya dia ada tombol power. Jadi tombol power ini sendiri doang di sebelah kanan, dan di atasnya ini kosong ya. Mungkin karena di atasnya ini ada kamera yang naik turun, jadi mungkin nggak dikasih apa-apa di bagian atas HP ini. Di bagian belakang ini dia polos dengan logo Samsung, dan di atasnya ada kamera berukuran 48MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide lensnya, dan TOF untuk depth lensnya. Dan di handphone ini juga depannya tuh nggak ada speaker yang buat nelpon ya, karena speaker ini udah ditanam di dalam layar atau in screen, jadi kalian nggak bakal bisa ngelihat speakernya. Lanjut ke spesifikasinya, Samsung A80 ini menggunakan Snapdragon 730G dengan fabrikasi 8nm, GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan memori internal 128GB yang menurut gue udah cukup luas dan mumpuni di zaman sekarang ini. Untuk layar udah pasti pakai Super AMOLED-nya Samsung dengan resolusi 1080x2400 dengan aspek rasio 20:9. Karena layarnya sudah pakai Super AMOLED, tentu fingerprintnya nih pakai in-display, jadi fingerprintnya ada di dalam layar. Dan untuk kecepatannya udah cukup cepat, walaupun akurasi untuk mendeteksi fingerprintnya kadang masih suka nggak kedeteksi fingerprint gua, jadi kadang suka gagal-gagal aja gitu. Dan layar Super AMOLED ini juga udah memiliki ketajaman warna yang cukup enak, dan menurut gue bagus banget sih, jadi gue suka banget. Ternyata bodinya yang besar tidak mencerminkan baterainya yang hanya 3700 mAh, dimana ini besar, tapi kalau melihat HP-HP zaman sekarang yang di atas 4000 mAh, jadi kelihatan cukup kecil ya ukuran baterainya. Untuk ketahanannya gue dapat screen on time sekitar 7-8 jam untuk pemakaian sehari-hari, tidak memakai game intensif ataupun nonton intensif, karena kalau itu pasti beda lagi penggunaannya. Untuk fast chargingnya dia bisa charge full dengan waktu 1,5 jam ya kira-kira. Ya udah cukup cepat lah, walaupun nggak secepat fast charging zaman sekarang yang udah pakai 30 watt ya. Itu mah beda kelas ya, yang 30 watt itu mah cepet banget dah ngecasnya. Kalau ini mah ya udah oke lah, cepet. Untuk performa ke game, Snapdragon 730G udah enak lah di kelas ya. Biarpun nggak sehebat flagship, tapi untuk game COD yang saya tes pertama ini udah lancar banget untuk setting low dan max frame rate ya. Dan ini kalian bisa lihat kira-kira gimana gameplaynya. Jadi gameplay dari COD ini udah enak banget, nyaman banget, apalagi dengan layar yang besar dengan ketajaman warna yang bagus juga. Jadi gue sih enak-enak aja ya main COD di sini, karena ya itu tadi udah lancar dan layarnya gede. Dan inilah kira-kira gimana gameplaynya, bisa kalian lihat. Lalu untuk game selanjutnya gue tes PUBG ya. Di PUBG dia bisa defaultnya tuh di max tuh HD high dan nggak bisa smooth extreme ya. Mungkin belum dioptimisasi ya kalau kata reviewer lain. Tapi seperti biasa dengan bantuan GFX Tool, tentunya PUBG ini kalian bisa jalanin dengan smooth extreme ya dengan bantuan GFX Tool. Dan ini menurut gue berguna banget. Jadi ya sebenarnya di smooth extreme ini udah lancar banget ya, udah nggak ada stuttering dan enak lah, lancar, apalagi dengan layar yang gede tadi. Jadi bisa kalian lihat lah gimana performa main PUBG-nya.
Fitur-fitur dan sensor-sensor di HP ini juga udah lengkap ya. Yang menurut gua tuh yang paling penting tuh NFC ya, karena gua sih pakai banget NFC kayak buat isi e-tol atau cek saldo e-tol, karena zaman sekarang NFC udah kepake banget dan bisa dipakai untuk yang hal-hal lainnya mungkin. Ke sektor kamera, ini sih kameranya udah sangat baik ya di kelas HP ini dengan 48 megapiksel. Ada bisa kalian contoh-contoh foto dari kamera Samsung A80 ini ya. Nah, ini adalah di posisi cukup cahaya atau terang, foto kamera itu kelihatan tajam banget dan detail warnanya itu udah oke lah. Jadi bisa langsung kalian upload ke Instagram. Dan kalau minim cahaya dia sedikit detailnya berkurang, namun masih oke, masih ada ketajamannya. Dan jadi bisa kalian nilai sendirilah bagaimana kualitas dari fotonya. Dan ini perekamannya di 1080p 60 fps, tapi di downscale karena di videonya cuma sampai 30 fps, jadi seperti ini. Dan udah ada electric image stabilizer ya, jadi di video tuh dia menjadi lebih stabil lagi. Dan untuk kamera depannya ini ya sama kayak kamera belakang ya, karena ini diputar-putar, jadi kualitasnya mirip-mirip aja. Tapi buat kalian yang mau tahu juga, ini adalah contoh-contoh fotonya. Dan ini foto di indoor ya, jadi cahaya minim dan ada pakai beauty biar mulus gitulah mukanya. Dan di outdoor dia bagus banget, tajam. Dan ini dia kamera yang main kameranya tadi ultrawide ya, jadi kalian bisa selfie rame-rame. Jadi ini adalah pengetesan menggunakan kamera depan Samsung A80 ya. Ya ini bisa dilihat kualitasnya tuh sama lah kayak kamera belakang, karena kamera belakangnya itu juga dipakai buat kamera depan. Jadi ya beginilah hasilnya kira-kira. Dan ini pakai lensa yang utama ya, jadi bukan yang ultra wide. Jadi ya untuk penggunaan gua di 2020 sih ini ya masih oke banget ya. Tapi balik lagi kita lihat harganya tadi itu sekitar 7,5 juta kalau kalian beli baru. Dan fitur-fitur yang gua suka di sini adalah yaitu bentuk handphonenya, layar yang gede banget tanpa ada notch, dan fitur-fitur Samsung lainnya yang bisa kalian nikmatin di HP Samsung itu menurut gua bagus banget. Tapi kekurangannya kalau ngecas tuh dia panas ya. Di HP ini gara-gara belakangnya kaca, dia jadi lebih mudah panas di belakangnya, jadi kerasa banget tangan kalian kalau pakai nih handphone nih agak panas. Dan kalau untuk penggunaan sehari-hari sosial media itu udah enak banget, smooth banget. Buat main game kasual-kasual juga kalian udah oke banget. Dan apalagi ini kalau dilihat tuh HP-nya keren, jadi gue suka banget. Jadi kesimpulan gue mengenai Samsung A80 ini ya layak aja ya, tergantung kalian yang mau beli gimana, layak apa enggak. Karena memang kalau dilihat dari performanya dia udah masih oke banget di zaman sekarang ya, dengan Snapdragon 730G-nya ya. Tapi itu kan tergantung lagi. Snapdragon 730G kalau kalian yang gila spek, yang sering lihat spek, ya pasti udah tahu lah Realme atau Xiaomi Redmi Note 9 Pro itu udah jelas menggunakan chipset yang mirip dengan ini, bahkan lebih bagus lagi, lebih diperbarui sedikit 720G dengan harga yang 4 juta. Bahkan tidak sampai 4 juta ya Redmi Note 9 Pro, tapi balik lagi tuh ke opsi kalian. Kalau emang kalian penggemar Samsung yang menyukai desain unik ini, yang HP A80 ini memang yang desainnya paling unik ya, masih like aja, tergantung kebutuhan kalian tadi balik lagi. Dan kalau kelebihan kekurangannya menurut gue ya, kelebihannya ya itu tadi desainnya unik, kamera depan dan belakangnya jadi satu, jadi kualitas kamera depannya sudah pasti bagus sesuai dengan kamera belakangnya. Dan untuk layarnya dia udah Super AMOLED ya, wajar ya, Samsung seri A semua kayaknya udah pakai Super AMOLED, bahkan yang rendahnya Super AMOLED semua. Jadi udah bisa in-display fingerprint dan bisa always on display, yang kayak gini, yang display yang selalu on biarpun HP kalian layarnya dimatiin. Dan bodinya yang udah full kaca itu udah bikin HP ini solid banget dan kerasa banget premiumnya. Dan kekurangannya itu menurut gua cuma bodinya ini fingerprint magnet banget, jadi kalian harus pakai casing, kalau nggak bakal kotor fingerprint dan itu jelek banget. Dan mungkin ini motor kameranya sih gua ragu bakal bertahan sangat lama ya, karena dia muter-muter terus, apalagi kalau kalian yang suka menggunakan kamera depan. Kalau buat gue yang jarang pakai kamera depan sih kayaknya nggak bakal masalah banget. Dan satu lagi kekurangannya dia kalau dipakai fast charging ya, dia tuh bodinya lumayan panas, jadi kurang nyaman aja, takut kenapa-napa gitu ya pas lagi dicas. Kalau buat main game sih oke, panasnya ya wajar, panas cuma nggak yang panas banget, heatnya tuh masih wajar. Nah paling itu aja sih kelebihan kekurangan yang bisa gue sampein. Oh ya, ini fiturnya juga udah lengkap juga, ada NFC juga, jadi udah oke banget buat kalian yang pakai banget NFC. Dan kira-kira itu aja kesimpulan gue mengenai Samsung A80 ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, komen kalau ada kalian yang mau nanya-nanya atau sesuatu ya. Kalian bisa komen aja langsung dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.